€50 buat tip doang. Wow, gue bantuin perawatnya buat dorong kasur operasinya ke ruangan operasi. Ya pasti pakai lift ya, nggak pakai tangga. Jadinya gimana, gucuk-gucuk. Gue ditawarin buat ikut ke proses operasi. Bener-bener masuk ke ruang operasinya, terus ngeliat secara langsung depan mata gue proses operasinya. Hai, jadi di video kali ini gue mau share ke kalian pengalaman gue magang selama 1 bulan di salah satu rumah sakit di Bonn. Ya, sebenarnya gue belum mulai kuliah, cuma kenapa gue udah magang? Karena jadi sebelum masuk ke tahap klinik, yaitu di semester 5, kita itu harus magang selama 3 bulan di rumah sakit, dan kita bisa ngelakuin magang ini tuh sebelum mulai kuliah. Malah justru disarankan karena supaya kita tuh bisa kenal dulu sama lingkungan rumah sakit, terus kita bisa nentuin apa sebenarnya tuh kedokteran beneran cocok buat kita apa enggak sih gitu. Dan gue bulan lalu itu baru aja magang di salah satu rumah sakit di Bonn. Magang pertama gue juga di Jerman. Dan sebenarnya kalau misal dibilang seru, pasti seru karena ini pengalaman pertama gue buat kontak langsung sama pasien, terus bener-bener ngebantu susternya langsung buat ngejagain pasiennya atau kayak ngerawat pasiennya. Tapi di sisi lain ada masa dimana gue pastinya ngerasa kesulitan karena seperti yang gue bilang, ini pertama kalinya gue buat kerja di rumah sakit. Gue masih belum terlatih lah, bisa dibilang ya, belum terlalu tahu gimana caranya komunikasi dengan pasien yang benar. Bahkan pas gue awal masuk magang ini, gue belum tahu cara ngukur tekanan darah. Cuma pas awal masuk itu gue bener-bener langsung disambut sama suster-susternya, sama perawatnya. Terus hari pertama gue magang itu ada juga satu praktikan yang juga lagi magang di rumah sakit itu, dan dia yang ngejelasin semua ke gue gimana cara ngecek tanda vital, kayak misal tekanan darah tadi, terus gimana cara pakai alat buat menghitung saturasi oksigen sama puls atau detak jantung, terus ngitung temperatur. Terus dia juga yang ngejelasin tempat-tempat di rumah sakitnya, kayak misal kamar ini di mana, atau kayak tempat buat nyimpen alat-alatnya itu di mana. Sama dia juga ngejelasin tugas-tugas gue selama di sini tuh ngapain aja. Pokoknya bener-bener semuanya dikenalin, dan mereka semua itu bener-bener baik banget dan ngejelasin gue bener-bener yang pelan-pelan gitu. Itu yang gue rasa sebagai keuntungan gue sih. Gue nggak tahu di rumah sakit lain bakal kayak gini juga apa enggak. Cuma gue bersyukurnya di rumah sakit gue itu perawatnya semua baik, dan praktikan yang juga lagi praktikum di situ atau lagi magang di situ juga semuanya bener-bener welcome dan bener-bener ngebantu banget gitu. Dan tugas gue di situ tuh sebenarnya nggak repot-repot banget, nggak yang terlalu sibuk banget sebenarnya. Kadang kalau misal pasiennya emang lagi penuh di stasiunnya, ya gue sibuk. Tapi kalau nggak, ya nggak gitu. BTW gue magang di stasiun yang namanya post operatif station. Jadi gue itu ngurusin pasien-pasien sebelum dan sesudah operasi. Jam magang gue itu sebenarnya gue bisa milih antara 2 pilihan, ada Frühdienst, ada Spätdienst. Kalau misal Frühdienst itu dari jam 7 sampai jam 3 sore. Kalau misal Spätdienst itu dari jam 1 siang sampai jam 9 malam. Sebenarnya gue prefer ke Frühdienst karena gue nggak terlalu suka pulang terlalu malam. Cuma kadang ada beberapa hari dimana praktikan yang satunya itu pengennya Frühdienst karena dia di jam-jam sorenya tuh lagi ada acara. Jadi gue mau nggak mau harus ngambil Spätdienst karena kita kayak gantian gitu loh. Hari pertama itu kebetulan aja gue sama dia dalam satu diens yang sama gitu. Biasanya satu di Frühdienst, satu di Spätdienst gitu. Jadi biar adil, perawatnya tuh kebantu di kedua jam kerja yang berbeda. Jadi waktu gue pertama masuk itu ada yang namanya Dienstübergabe. Di Übergabe ini perawat yang dari shift malam ngejelasin gimana kondisi pasien terbarunya ke perawat-perawat yang kerja di shift pagi gitu. Kayak misal pasien di kamar ini tuh kondisinya gimana, perkembangannya gimana, apa dia masih ngerasa sakit atau dia udah mendingan, apa dia sekarang udah bisa ke toilet dan segala macamnya. Ya gue di situ sebagai praktikan cuma ngedengerin dan nyimak.
Dan gue juga dikasih cartelnya gitu yang isinya tuh list pasiennya, jadi gue bisa ikut nyimak juga ini pasiennya perkembangannya gimana. Cuma gue nggak terlalu banyak ikut diskusinya sih. Terus abis itu gue ngecek tanda vital biasanya. Oh, dan hari kedua gue praktikum itu gue udah dilepas buat ke kamar-kamar pasien buat ngecekin tanda vital. Dan menurut gue ini salah satu keuntungan juga karena mereka benar-benar mempercayakan aku buat kontak langsung sama pasiennya gitu. Gue kira tadinya awal-awal magang mungkin gue bakal disuruh ngeliat doang kali gitu, nemenin terus ngeliat doang. Tapi enggak, hari kedua, benar-benar hari kedua gue praktikum gue udah dilepas sama mereka buat ke kamar pasiennya. Gue ketokin satu-satu pintunya, terus gue ngecekin tanda vitalnya. Dan awal-awal pasti gue deg-degan, tapi lama-kelamaan udah biasa. BTW ngecek tanda vital itu biasanya sehari 3 kali. Kalau misal gue dapet yang Freudins itu gue ngecek 2 kali pagi sama siang. Kalau misal dapet Spetins gue ngecek yang jam malam doang atau jam sore doang biasanya. Jadi dipantau terus perkembangan pasiennya itu gimana. Dan kalau misal ada yang terasa tidak normal, kayak misal tekanan darahnya terlalu tinggi atau terlalu rendah, atau misal suhunya tinggi, itu harus langsung kabarin perawatnya. Kayak misal pasien ini suhunya terlalu tinggi nih, kayak dia demam deh atau segala macam, pokoknya harus selalu ngabarin perawatnya biar nanti ditindaklanjutin sama mereka. Selain itu tugas gue itu juga ada namanya Klingelgänge. Jadi pasien-pasien itu di kamarnya masing-masing punya kayak semacam tombol darurat gitu, tapi bukan tombol darurat sih. Ya tombol merah yang mereka bisa pencet kalau misal mereka butuh bantuan. Salah satu tugas gue itu adalah datengin kamar yang abis mencet tombolnya itu gitu. Jadi di ruang perawatnya itu kan ada layar kecilnya gitu. Kalau misal bunyi kita bisa lihat ini yang ngebel dari kamar nomor berapa. Nah di situ di layar itu gue ngeliat kamar nomor berapa, terus gue datengin ke kamarnya, gue tanyain mereka butuhnya apa. Kadang ada yang emang mereka butuh bantuan perawatnya, jadi gue cuma nyampein ulang ke perawatnya mereka butuhnya apa. Tapi kadang mereka juga cuma butuh misal mereka pengen teh hangat atau mereka minta dibantuin melepasin kaos kaki operasinya yang namanya thrombosis Strumpfnya. Terus mereka juga kadang minta ditemenin ke toilet karena mereka belum terlalu bisa jalan sendiri kan abis operasi gitu. Macam-macam sih pokoknya. Kadang juga ada yang minta botol air doang. Selain itu gue juga bantu-bantu perawatnya, misal nemenin pasien ke ruang röntgen atau ke ruang MRT. Jadi gue bawain data dirinya mereka ada di satu map gitu, terus gue ke kamarnya, gue ngabarin pasiennya kalau misal itu udah jadwalnya beliau buat tes MRT misal. Terus gue temenin ke ruangannya, gue tunjukin arahnya kemana. Terus nanti pas udah selesai gue jemput lagi ke bawah buat nganterin lagi ke kamarnya gitu. Kadang kan ada juga pasien yang emang harus pakai kursi roda kan. Jadi gue ambilin juga kursi rodanya, gue dorongin. Kadang kalau enggak ya cuma ditemenin aja supaya kayak dijagain juga kalau misal jatuh apa gimana gitu kan. Kadang gue juga bantuin perawatnya buat nyiapin alat-alat operasi. Bukan alat-alat operasi ya, perlengkapan pasien sebelum operasi, kayak misal baju operasinya atau yang buat kepalanya, kaos kakinya, thrombosis Strumpfnya, dan ngejelasin juga sama mereka gimana cara makainya gitu. Apa yang boleh dan tidak boleh dikenakan selama operasi gitulah. Gue ngejelasin juga ke pasiennya. Terus kadang gue juga bantuin perawatnya buat nganterin pasien ke ruang operasi. Jadi pasien itu kan dari awal di kamarnya itu mereka udah rebahan di kasur operasi, di Liege namanya. Nah itu gue bantuin perawatnya buat dorong kasur operasinya ke ruangan operasi. Ya pasti pakai lift ya, nggak pakai tangga. Jadinya gimana, gucuk-gucuk. Ya terus habis itu kalau misal selesai operasi gue juga kadang bantuin buat ngejemput pasiennya di ruang operasi, terus nganterin lagi ke kamarnya. Oh iya, setelah selesai pasien operasi itu kan kasurnya juga setelah selesai dipakai, gue juga kadang bantuin buat ngebersihin kasurnya. Bukan nyuci yang bener-bener pakai air ya, tapi cuma ngebersihin pakai semacam tisu basah gitu, disinfektan. Terus gue lapin kasurnya gitu, terus gue taruh lagi ke tempat seharusnya gitu. Itu tugas-tugas yang menurut gue seru, dan ada juga tugas yang menurut gue nggak seru.
Kayak contohnya kadang gue tuh harus ngeganti spray dari kasur kamar pasien gitu. Kayak misal spray bantal atau ngeganti selimut. Kadang kan ada yang darahnya masih netes-netes gitu kan habis operasi, mungkin kayak jahitannya kurang rapi apa gimana, jadi darahnya ke spraynya terus mereka minta diganti. Nah itu gue bantuin gantiin juga kadang-kadang. Ini menurut gue nggak seru sih karena capek, cuma ya itu termasuk ke pengalaman yang berarti juga sih. Oh, sama gue itu juga pernah bantuin salah satu pasien buat mandi karena tangannya beliau itu habis operasi jadi nggak boleh basah kan. Nah gue itu ngebantuin ngejagain tangannya supaya nggak basah, sama kayak ngebantuin ngambilin shower atau nuangin sabun yang gitu-gitu deh. Tapi kalau misalnya kayak ngegosok atau ngebilas sendiri, beliau bisa sendiri sih. Kalau waktu itu pengalaman gue ya, ada juga mungkin yang nggak bisa. Ada lagi kerja berat yang kadang gue juga lakuin, yaitu bantuin bawain barang-barang pasien ke mobilnya atau ke taksinya. Jadi mereka itu dirawat kan biasanya normalnya tuh 3 harian atau 4 harian gitu kan. Mereka pasti bawa baju gitu kan, kadang ada yang bawa koper, ada yang bawa tas biasa. Nah itu kadang gue juga disuruh bantuin buat bawain ke bawah terus ke taksinya gitu. Tapi terlepas dari semua pekerjaan berat itu, gue masih ngerasa enjoy sih magangnya. Karena gue bener-bener dapetin banyak banget pengalaman-pengalaman baru yang sebelumnya gue nggak dapetin. Kita itu kalau misal selama jam praktikum, selama jam magang itu nggak dapet makan, jadi kita harus nyiapin makanan kita sendiri, termasuk ke perawat dan dokternya juga harus bawa makanan sendiri dari rumah masing-masing. Gue nggak tahu ini normal apa enggak di Jerman, tapi di rumah sakit gue kayak gitu, jadi kita nggak dapet makan. Cuma kita dapat misal mau teh atau kopi atau air putih gratis tuh selalu ada di dapur, tinggal ke dapur aja terus minta. Oh kadang orang dapur tuh ada yang suka masak dari bahan-bahan dapur yang emang udah mau expired dan mendingan dimasak gitu, jadi mereka masak, dan gue sebagai praktikan dan juga perawat-perawat lainnya tuh kadang suka kebagian makanan gitu. Oh, dan satu hal yang pengen gue ceritain juga, kayaknya tuh ya di Jerman itu normal seorang pasien setelah selesai dirawat mau pulang nih ke rumah, udah selesai perawatannya, udah boleh pulang ke rumah, normal bagi mereka untuk ngasih tip ke perawat. Karena banyak banget pasien yang gue temuin yang mereka tuh sebelum pulang mereka pamitan dulu ke ruangan perawatnya, terus mereka ngasih tip ke perawatnya, dan itu nggak main-main coy. Itu bisa yang paling tinggi yang pernah gue temuin selama gue magang itu 50 euro buat tip doang. Wow, ini gue agak kaget sih, cuma lama-kelamaan kayaknya itu udah biasa sih di Jerman. Gue nggak tahu sih di rumah sakit lain kayak gitu juga apa enggak. Jadi ada beberapa yang ngasih uang, ada beberapa yang ngasih kayak kue gitu buat dibagi-bagiin ke perawatnya. Ada yang ngasih coklat juga, macam-macam deh pokoknya. Tapi kebanyakan ngasih uang sih. Gue agak kaget aja sih jujur sama kultur ini. Karena ngasih tipnya beneran yang sebesar itu coy, nggak main-main, 50 euro loh. Gila, itu makan gue 2 minggu loh. Oh ya, ada satu lagi yang pengen gue ceritain. Jadi waktu magang, kayaknya pertengahan bulan, gue ditawarin buat ikut ke proses operasi. Bener-bener masuk ke ruang operasinya, terus ngeliat secara langsung depan mata gue proses operasinya, bareng sama dokter-dokternya sama perawat-perawatnya. Dan waktu itu ya gue nggak nolak dong, karena gue juga excited. Ini pertama kalinya gue lihat operasi, ya kali gue nolak. Jadi gue iyain, dan akhirnya gue dateng. Waktu itu gue spedins, tapi gue datangnya tetap pagi buat ngeliat operasinya. Dan operasi yang gue lihat itu namanya Hooftap. Mereka ngeganti sendi yang udah aus ke sendi buatan gitu. Jadi gue agak shock karena alat-alatnya tuh bener-bener kayak alat-alat di bengkel, tau gak sih? Ruangannya juga hampir sama kayak yang gue tonton-tonton di film, kayak di drakor-drakor gitu. Jadi ada lampu besarnya, terus ada jam digitalnya yang kayak buat nunjukin ini operasinya udah berjalan berapa lama. Terus dalam operasi yang gue lihat itu ada banyak orang yang partisipasi, ada banyak perawatnya. Kalau nggak salah tuh di satu ruangan bisa ada 7 atau 8 orang gitu. Dokternya yang ikut ngoperasi kalau nggak salah 3 atau 4.
Sisanya perawat-perawatnya kayak megang komputernya, kayak misal dokternya itu minta ditunjukin hasil röntgennya, itu ada perawatnya sendiri yang ngurusin bagian itu. Terus ada juga perawat yang bagian ngurusin alat-alat operasinya, misal ngebuka-bukain alat-alatnya, terus ngasih alat-alatnya ke dokternya pas proses operasinya. Tugasnya beda-beda per orangnya. Cuma gue agak kaget karena gue kira tuh nggak akan sebanyak itu gitu, tapi ternyata banyak juga. Oh, dan yang bikin gue kaget lagi adalah dokternya itu selama proses operasi santai banget. Bahkan mereka tuh nyalain radio selama proses operasi. Gila gak? Ya mungkin gak gila ya, karena mungkin di sini biasa. Tapi gue yang pertama kali ngeliat operasi, gue kira tuh suasananya bakal yang tegang gitu kayak di film-film gue tonton. Tapi ternyata sama sekali enggak, woy. Mereka bener-bener santai. Terus mereka bahkan ngobrol juga sesama dokternya, ngobrol. Terus mereka nyalain radio, yang mana radionya itu isinya musik gitu, atau kadang iklan, apalah pokoknya yang biasa di radio. Ya mungkin bagi mereka ini udah biasa kali ya, karena ini tugasnya mereka sehari-hari buat ngoperasi. Meskipun tetap butuh konsentrasi, cuma mungkin dokternya ini nyalain musik supaya beliau lebih tenang dan bisa lebih konsen kali ya. Mungkin cara dokter buat ngoperasi itu beda-beda, tapi kalau yang dokter yang ada di rumah sakit gue itu ngoperasi sambil nyalain radio. Wow, ini gue agak shock. Tapi gue gak mau menjudge, emang mungkin bagi mereka lebih nyaman seperti itu gitu. Oke, kayaknya itu aja yang bisa gue ceritain tentang pengalaman gue selama magang. Semoga kalian bisa dapat gambaran lah ya gimana sih magang di Jerman itu. Buat kalian yang pengen kuliah kedokteran juga, siap aja. Sebenarnya kalau saran dari gue, kalian banyakin nanya aja. Kalau misal nggak tahu, jangan ragu buat nyoba sesuatu hal yang baru gitu. Kayak misal komunikasi tugas apa, kamu tanyain dulu, bener-bener pastiin tugasnya ngapain. Kalau misalnya ada yang nggak ngerti, tanya. Jangan kayak, aduh aku nggak berani nih ngelakuinnya. Iya, kita tuh kan magang di sini buat belajar kan, yang namanya proses belajar. Nggak tahu tuh nggak apa-apa gitu, tanya aja ke perawatnya. Lama-kelamaan nanti pasti kita kebiasa juga. Dan ngelakuin kesalahan itu juga nggak apa-apa, wajar karena kita masih belajar. Yang jangan sampai terjadi itu adalah ngelakuin kesalahan yang sama. Jadi kalau misal kita udah ngelakuin kesalahan tuh, kita ingat-ingat kesalahannya di mana, terus jangan sampai kesalahan yang sama terulang kembali gitu. Gue waktu magang itu sampai bawa buku kecil gitu. Gue catat semua informasi baru yang gue dapetin, cara-caranya kayak gimana, letak ruangannya di mana, itu gue sampai nulis di buku gue. Ruang ronsen tuh belok-beloknya kemana, di lantai berapa, itu gue tulis semuanya. Terus kayak misalnya masukan dari perawatnya juga gue catat. Pokoknya kalau bisa diingat-ingat, dipelajari semua info-info atau ilmu-ilmu baru yang perawatnya kasih ke kita, karena itu bakal berguna banget buat kita nantinya. Oke, thanks buat kalian yang udah nonton, dan sampai ketemu di video selanjutnya.